Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita tafsir juz amma. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir dari 3 surah yang diawali dengan kalimah qul, ya, 3 qul, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka pada pertemuan kita kali ini kita masuk ke surah selanjutnya, ya, yaitu surah Al-Masad, surah Al-Lahab. Yang mana surah Al-Masad atau surah Al-Lahab ini adalah surah yang ke berapa? 111, ya. Surah Al-Masad atau surah Al-Lahab adalah surah yang ke 111. Wa hiya makkiyatun bi ijma'. Dan para ulama sepakat bahwasanya surah Al-Lahab ini termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah. Masih ingat apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah atau sekitarnya. Itu kalau misalkan tinjauannya tempat, kalau tinjauannya waktu, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Wa hiya 5 ayat, yang mana surah Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat. Wa min asma'i hadhihi surah, dan di antara nama-nama dari surah Al-Lahab ini, yang pertama, surah Al-Lahab ini disebut dengan Al-Lahab. Itu diambil dari ayah yang ketiga, Dzata Lahabin. Dzata Lahabin. Sayasla naran Dzata Lahabin. Nah, itu diambil dari kata itu, maka nama surah ini disebut dengan Al-Lahab, yang artinya bergejolak. Demikian pula surah ini disebut dengan surah Tabbat. Surah Tabbat. Ya, karena diawali dengan kata tabbat yang artinya kecelakaan. Karena sebagian besar kaum mufassirin, ahli tafsir, biasanya mereka memberi nama, menyebut surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu dengan kata yang berada di awal surah tersebut. Makanya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut dengan 3 surah Qul, karena diawali dengan kata Qul. Nah, surah Al-Lahab ini pun seperti itu. Surah Al-Lahab ini disebut dengan surah At-Tabbat, surah Tabbat, yang diambil dari kata pertama di surah ini, yang artinya apa? Tabbat, kecelakaan. Demikian pula surah ini juga diberi nama atau disebut oleh sebagian ahli tafsir dengan sebutan Abi Lahab. Surah Abi Lahab. Walaupun sebagian para ulama menyatakan bahwa Abi Lahab ini bukan nama surat, tapi makna atau kandungan yang terdapat dalam surah ini menceritakan tentang seseorang yang bernama Abu Lahab. Ala kulli hal, itu beberapa nama yang disebutkan, ya, para ulama tafsir, ya, yang mereka beri nama untuk surah Al-Lahab ini atau surah Al-Masad. Maka kalau antum dapati di mushaf cetakan Indonesia biasanya menggunakan nama Al-Lahab, seperti yang kita hafal bersama-sama, ya. Tapi jikalau antum lihat di mushaf dari mushaf Timur Tengah, maka namanya bukan Al-Lahab tapi Al-Masad. Ini bukan surah yang baru, bukan ini cetakan Timur Tengah nih bikin surah baru, bukan seperti itu, tapi apa? Nama lain, ya, nama lain. Baik. Wa uddat as-sadisah minas suwar nuzulan, dan surah ini adalah surah yang ke-6 yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Al-Masad adalah surah yang ke-6 yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini surah yang sempurna, yang lengkap, langsung dari awal sampai akhir Allah turunkan dalam satu waktu, satu saat. Karena ada surah-surah yang Allah turunkan dengan beberapa tahap. Di antaranya surah surah pertama yang Allah turunkan, ayat pertama yang Allah turun apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima. Itu ayat yang pertama yang Allah turunkan, ya. Tanda bahwasanya Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi.
Ya. Nah, surah ini tidak lengkap seluruhnya 1 sampai 19, tapi Allah turunkan 1 sampai 5. Kemudian setelahnya itu baru ya di waktu yang lain baru Allah turunkan sisa ayat untuk melengkapi surah tersebut. Nah, surah Al-Masad ini surah yang lengkap, sempurna, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Wa nazalat ba'da suratil Fatihah wa qabla suratit Takwir. Dan sebagian ulama tafsir menyatakan bahwa surah Al-Masad ini atau surah Al-Lahab ini turun setelah turunnya surah Al-Fatihah, ya, dan sebelum surah At-Takwir. Jadi surah Al-Fatihah, surah Al-Lahab, baru surah At-Takwir. Ya, itu susunannya. Jadi susunan Al-Quran ini turunnya tidak seperti susunan dalam Al-Quran yang sekarang secara tertiban, secara urutan. Yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, tidak seperti itu. Tapi Allah turunkan sesuai dengan yang Allah kehendaki, sesuai dengan kondisi keadaan seperti di saat itu, maka Allah turunkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Seperti itu. Baik. Dalam surah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala seperti surah-surah yang lain memulai dengan bacaan basmalah, ya, dengan ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang mana pembahasan Bismillahirrahmanirrahim ini sudah kita bahas di pertemuan awal. Kemudian Allah berfirman dalam ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ketika antum baca, maka ya di situ ada tasydid, ada huruf qalqalah, tapi di situ ditasydid, maka tasydidnya ini ditunda sesaat, ya. Ditunda sesaat, ditahan sesaat, maka tidak langsung diqalqalahkan, ya, tidak langsung wa tab, salah. Nah, antum baca tabbat yada abi lahabin wa tab, gitu. Jadi ditahan dulu, ya, baru setelah itu baru diqalqalahkan. Allah berfirman tabbat yada abi lahabin wa tab. Sungguh celaka, ya, kecelakaan bagi kedua tangan Abi Lahab, dan sungguh dia benar-benar binasa atau sungguh dia benar-benar celaka. Hadzal Qur'an fihi minad dilalah al-katsirah ma yadullu dilalah wadihah ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq. Bahwasanya Al-Qur'an ini di dalamnya betapa banyak bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mana bukti-bukti tersebut menunjukkan, ya, bukti yang agung, yang jelas bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang benar. Laisa yad'u li malikin wala li jahil. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam mendakwahkan Islam ini, mendakwahkan agama ini bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam bukan untuk mendapatkan penghormatan, wala li riasati qaumi. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah bukan untuk mendapatkan, ya, kepemimpinan di tengah-tengah umatnya. Wa a'mamur rasul alaihi salatu wassalam inqasamu fi muamalatihi wa muamalati rabbih azza wa jalla ila thalathati aqsam. Surah yang mulia ini menceritakan salah satu pamannya Nabi alaihi salatu wassalam. A'mam ini adalah paman dari sisi bapak, artinya saudara-saudaranya bapak. Maka saudaranya bapak disebut dengan ammi, ya, bapak, pamanku. Kalau saudaranya ibu disebut khal, ya, akhwal jamaknya. Nah, a'mam ini adalah paman-pamannya Rasulullah SAW. Paman-pamannya Rasulullah SAW ditinjau dari, ya, muamalahnya mereka kepada Nabi dan muamalahnya mereka kepada Allah, maka kelompok paman-paman Nabi ini terbagi menjadi 3 kelompok, 3 jenis, 3 macam. Yang pertama, qismun amana bihi wa jahada ma'ahu wa aslama lillahi rabbil alamin. Kelompok yang pertama yaitu kelompok dari paman-paman Nabi alaihi salatu wassalam, ya, orang-orang yang memiliki darah yang sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, keturunan yang sama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana mereka beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan masuk Islam, ya, menyerahkan diri berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua yaitu qismun sanada wa sa'ada lakinnahu baqin 'alal kufri. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mendukung dakwahnya Nabi, menolong dakwahnya Nabi, ya.
menyokong dakwahnya Nabi, akan tetapi dia tetap berada di atas kekufuran. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu qismun anada wa arada wa huwa kafirun. Kelompok yang ketiga yaitu paman-paman Nabi yang menentang Nabi, menolak risalah yang dibawa Nabi, menolak risalahnya Nabi alaihi salatu wasallam, menolak dakwahnya Nabi, dan mereka dalam keadaan kafir atau dia dalam keadaan kafir. Adapun kelompok yang pertama yang mana paman-paman Nabi yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, berjihad bersama beliau, masuk Islam, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, yaitu yang pertama Al-Abbas dan Hamzah. Sama-sama Ibnu Abdul Muttalib, ya, karena ini paman-pamannya Nabi, saudara-saudaranya ayah Nabi. Siapa ayah Nabi? Abdullah, ya, Abdullah ibn Abdul Muttalib, ya, Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka Al-Abbas dan Hamzah, keduanya adalah paman Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan kedua paman yang paling Nabi alaihi salatu wasallam cintai. Karena mereka berdua adalah dua paman Nabi yang masuk Islam, beriman kepada beliau dan bahkan berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan paman yang kedua yaitu Hamzah ini lebih utama dari Al-Abbas. Hamzah lebih utama dari Al-Abbas. Kenapa? Karena Hamzah ini termasuk orang yang mati syahid yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa wasafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu asadullah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mensifati Hamzah dengan sebutan Asadullah, singanya Allah. Wa asadu rasulihi, dan singanya Rasul Allah Subhanahu wa taala, singanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastushhida radhiyallahu anhu fi Uhudin fi sanati tsaniyah minal hijrah, dan beliau radhiyallahu anhu wafat di peperangan Uhud, ya, pada tahun kedua di tahun Hijriah, tahun kedua Hijriah. Ini kelompok yang pertama, kelompok yang mendukung masuk Islam, ya, beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan berjuang dengan beliau. Kelompok yang kedua, wa ammal ladzi sanada wa sa'ada ma'a baqaihi 'alal kufri fa huwa Abu Thalibin. Adapun kelompok atau paman yang kedua, jenis paman yang kedua yaitu paman yang mendukung beliau, menolong beliau, membantu, menyokong beliau sampai rela diembargo oleh kaum Quraisy saat itu, sampai rela diboikot oleh kaum Quraisy saat itu sampai ya kurang lebih 3 tahun lamanya, yaitu Abu Thalib. Akan tetapi sayangnya beliau, ya, Abu Thalib tetap berada di atas kekufuran, bahkan dia mati dalam keadaan kufur. Yang mana Abu Thalib ini benar-benar memberikan pertolongan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, benar-benar memberikan perlindungan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dukungan yang penuh. Ya, akan tetapi naudzubillah qad sabaqat lahu kalimatul azab. Akan tetapi naudzubillah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan siksa bagi Abu Thalib dengan kekufurannya. Walam yuslim hatta akhiri hayatihi fi akhiri lahzati minad dunya arada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuslima lakinnahu aba bal wa mata ala qawlihi innahu ala millati Abdul Muttalib. Akan tetapi, ya, walaupun dia besar dukungannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan dukungannya kepada Islam dan dakwah Islam, akan tetapi dia berada di atas kekafiran dan Allah sudah tetapkan azab bagi dia, dan dia tidak masuk ke dalam Islam sampai di akhir hayatnya, sampai saat-saat detik-detik ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Nabi alaihi salatu wasallam masih terus bersemangat untuk menyeru pamannya ini masuk ke dalam Islam. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dengan sanad dari Az-Zuhri dari Ibnul Musayyib dari bapaknya, bahwasanya Abu Thalib, ya, ketika beliau masuk atau saat-saat sakaratul maut, maka Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam, ya, tempat peristirahatannya Abu Thalib. Wa indahu Abu Jahal. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati di sisinya Abu Thalib ini sudah ada Abu Jahal.
Nabi SAW semangat untuk mendakwahi Abu Thalib, demikian pula dari sisi yang lain Abu Jahal pun semangat untuk tetap mempertahankan agamanya Abu Thalib, karena orang-orang Quraisy tahu keadaannya Abu Thalib. Orang-orang Quraisy tahu bagaimana pertolongannya, perlindungannya kepada Nabi SAW yang diberikan oleh Abu Thalib. Begitu besarnya cintanya Abu Thalib kepada Nabi SAW. Yang mana kecintaan ini, dukungan ini, sokongan ini bukan hanya sebatas karena beliau adalah ponakannya, anak dari saudaranya. Tapi memang karena Abu Thalib yakin apa yang disebutkan, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu kebenaran. Akan tetapi lihat, ikhwatal iman, a'azinallahu wa iyyakum, ini ya kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik yang senantiasa kita minta 17 kali minimal sehari semalam. Ya, kita selalu minta dalam salat-salat kita. Nah, Abu Thalib tidak mendapatkan itu. Makanya kata Syekh Utsaimin, qad sabaqat lahu kalimatul adzab. Dia sudah ditetapkan untuk mendapatkan siksa. Dia sudah ditetapkan untuk mendapatkan azab. Maka Nabi SAW walaupun melihat Abu Jahal di sisinya, di sisi Abu Thalib, Nabi SAW tidak gentar. Ini bentuk cintanya Nabi SAW kepada Abu Thalib. Dia berkata, am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah. Cukup katakan la ilaha illallah, maka aku jadikan itu hujjah. Aku jadikan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong bagimu. Cukup dengan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah SAW. Maka Abu Jahal, termasuk di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah, dua orang kafir Quraisy yang termasuk ya dedengkotnya kafir Quraisy, orang-orang yang paling kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, paling menentang dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka enggak mau tinggal diam. Melihat semangatnya Nabi, maka mereka pun bersemangat untuk mempertahankan agamanya Abu Thalib yang dalam keadaan sekarang. Maka dia berkata, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib?" Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya. Siapa yang mau benci bapaknya? Karena agamanya bapaknya itu bagian dari diri bapaknya itu. Dibawa-bawa nama bapaknya, bukan lagi kebenaran yang disebutkan oleh mereka. Inilah tentaranya kebatilan. Kebatilan selalu seperti itu. Selalu membawa sosok, selalu membawa tokoh-tokoh tertentu. Nah, orang Abu Jahal pun seperti itu. Ya, bersama dengan Abdullah bin Abi Umayyah, mereka berkata, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci sama agamanya bapakmu?" Bahasanya seperti itu. Ya. Apakah kamu enggak suka sudah sama agama bapakmu? Artinya ditarik lebih dalam lagi, apakah kamu sudah benci sama bapakmu? Siapa yang mau benci sama bapaknya? Tidak ada yang mau benci sama bapaknya. Maka dikatakan falam yazala yukallimanihi hatta qala akhiru syai'in ya kalimahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Demikian terus seperti itu. Abdullah bin Abi Umayyah, demikian pula Abu Jahal terus ya mentalkin, istilahnya seperti itu. Terus mengajak berbicara Abu Thalib sampai kalimat terakhir yang disebutkan Abu Thalib adalah dia masih berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Berarti di atas kekufuran dan kesyirikan. Enggak mau masuk Islam, enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada pamannya ini. Beliau bersabda, "La astaghfirullah ma lam unha anhu." Aku akan terus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Thalib ini selama aku tidak dilarang untuk memintakan ampun bagi pamanku tersebut. Maka turunlah ayat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113. Allah berfirman, "Wa ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah termasuk kerabat dekat, walaupun mereka adalah termasuk orang-orang yang dekat.
dari jalur nasab, dari jalur kekeluargaan, tapi Nabi SAW dan kaum muslimin tidak pantas sama sekali untuk mintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin ini. Ini maksudnya mintakan ampunan untuk orang-orang musyrikin yang sudah pasti. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun nar." Ashabul jahim, afwan. Ya, sampai atau ketika sudah jelas bahwasanya mereka orang-orang musyrikin ini termasuk ke dalam ahli neraka. Termasuk para penghuni al-jahim, neraka. Saat kapan itu? Saat mereka sudah mati. Ketika orang-orang musyrikin mati, maka itu sudah kepastian bahwasanya mereka pasti masuk ke dalam neraka. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Oh, ini jalannya beda, ya. Banyak jalan menuju Roma, demikian pula banyak jalan menuju surga. Tidak seperti itu, ya. Ketika dia masuk Islam, maka dia selamat dan dia sudah memiliki kunci masuk ke dalam surga. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga. Tetapi ketika ada orang enggan mengucapkan kalimat tersebut, maka dia sudah melepaskan kunci surga dan dia tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Maka orang yang mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan, maka sudah dipastikan bahwa orang tersebut mati, ya, di atas pembangkangan kepada Allah, dan dia sudah dipastikan bakal masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, ya, dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka, mereka kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Berarti kekal selama-lamanya enggak akan keluar-keluar lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ayat surah At-Taubah ayat yang ke-113 ini melarang Nabi. Demikian pula larangan tersebut Allah berikan atau Allah tujukan kepada kita semua. Tidak boleh kita mintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir. Dia mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, maka tidak pantas bagi kita untuk mintakan ampunan. Walaupun mereka orang-orang musyrikin tersebut dari saudara-saudara kita. Bahkan mungkin misalkan dari orang tua kita sendiri. Ketika mereka wafat mati di atas kekafiran, kemusyrikan, maka sudah tidak pantas lagi, sudah tidak, ya, boleh lagi kita memintakan ampunan kepada mereka, kepada Allah untuk mereka. Adapun ketika masih dalam keadaan hidup, ya, maka senantiasa kita mintakan petunjuk. Mintakan petunjuk. Bukan mintakan ampunan langsung, karena innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya, dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan Allah tidak ampuni. Maka mintakan hidayah bagi mereka. Mintakan kenikmatan yang kita rasakan, karena kita rasakan hidayah ini adalah sebuah kenikmatan. Maka kita pasti ingin berikan kenikmatan tersebut kepada saudara-saudara kita yang masih non-muslim, yang masih kafir, yang masih musyrik. Nah ini, ya, Nabi SAW dilarang dengan ayat ini. Demikian pula dalam ayat yang lain surah Al-Qasas ayat 56 Allah berfirman, ya, dan ini turun juga setelah perkataannya, ya, Nabi SAW ini, yaitu ayat yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa berikan hidayah. Di pertemuan awal dulu pernah kita bahas hidayah itu ada dua macam. Apa itu? Hidayah ilmu dan hidayah taufik, bimbingan dari Allah. Hidayah ilmu semua bisa memberikan. Seluruh orang yang punya ilmu maka dia bisa memberikan hidayah ilmu. Tapi hidayah yang kedua yaitu taufik, bimbingan untuk bisa melaksanakan ilmu yang dia dapat, untuk bisa mengamalkan ilmu yang dia dapat, yang dia peroleh, maka itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjelaskan Islam itu seperti ini dan seperti itu. Kita jelaskan bahwasanya kita wajib untuk beriman kepada Allah dan seterusnya. Akan tetapi untuk agar mereka beriman kepada Allah, untuk menerima dakwah kita, untuk menerima apa yang kita sampaikan, itu butuh namanya hidayah yang kedua, yaitu hidayah taufik. Makanya kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Bahkan Nabi SAW enggak mampu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu untuk memberikan hidayah taufik kepada siapa yang engkau cintai. Siapa yang Nabi SAW cintai di sini? Abu Thalib. Ya. Bahkan Abu Thalib pun tidak bisa diberikan hidayah taufik oleh Nabi SAW. Walakinnallaha yahdi
may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah taufik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kelompok yang kedua ini, ya, Nabi alaihi salatu wasalam kehilangan beliau dengan mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Dan Nabi SAW dilarang untuk memintakan ampunan kepada paman yang kedua ini, kelompok paman yang kedua ini. Akan tetapi Nabi SAW masih belum menyerah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi SAW untuk memintakan ampunan, maka Nabi SAW nego sama Allah, ya. Minta penawaran sama Allah. Enggak diampuni, maksudnya enggak dikeluarkan dari neraka, tapi karena begitu besar jasanya Abu Thalib, maka diminta untuk diringankan. Minta untuk diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'a lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu memberikan syafaat kepada Abu Thalib, ya, sampai kana fi dohdohin min nar. Sampai dia di tempat yang paling dangkal, neraka yang paling dangkal, karena neraka itu dalam, ya. Beda dengan surga. Kalau surga itu tinggi ke atas derajatnya, kalau neraka itu turun ke bawah, semakin buruk, semakin dalam semakin buruk. Maka Abu Thalib itu berada di fi dohdohin min nar. Beliau berada di tempat yang paling dangkal, ya. Tempat yang paling dangkal di neraka. Yaitu apa? Dia diberikan na'lan, diberikan 2 buah sendal. Dikasih sendal saja, siksaannya hanya dikasih sendal. Tapi jangan mau sendal dari neraka. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan sendal tersebut, yaghli minhuma dimaghuhu. Dia gunakan sendal tersebut, maka mendidihlah otaknya. Dia gunakan sendalnya hanya kakinya, alas kaki saja, telapak kaki paling bawah, tapi bagian tubuh yang paling atas yang mendidih. Itu bagian atasnya, apalagi bagian tengahnya, apalagi jantungnya dan sebagainya. Ya, maknanya bukan cuma yang mendidih kepalanya saja, bukan, tapi apa? Menunjukkan saking panasnya sendal tersebut sampai yang paling jauh dari sendal tersebut pun ikut mendidih. Apalagi bagian-bagian tubuh yang dekat dengan, ya, telapak kaki yang menggunakan alas kakinya tersebut. Hadis ini, ya, hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yaitu paman-paman yang menentang, menolak. Dan paman ini adalah yang bernama atau diberi laqab Abu Lahabin. Lahab artinya bergejolak, api yang bergejolak. Kalau air apa? Mendidih atau bergolak, ya, bergolak. Tapi kalau api bergejolak. Yang mana Abu Lahab ini sekali lagi bukan nama beliau, ya, bukan nama dia. Bukan nama dia. Abu Lahab ini adalah laqab, gelar yang Allah berikan, yang Allah sematkan kepadanya. Jadi Abu Lahab ini enggak dikenal dengan Abu Lahab sebelum turunnya ayat ini, sebelum turunnya surat ini. Setelah turunnya surah ini, maka Abu Lahab ini oleh kaum muslimin disebut dengan nama Abu Lahab. Namanya siapa? Namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Al-Uzza bukan nama Allah, ya. Al-Uzza ini nama salah satu berhala besar yang ada di tengah-tengah kaum Quraisy yang disembah oleh mereka. Ya. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, kan pamannya Nabi, ya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Anzalallahu fihi surah kamilah tutla fi salawat fardiha wa nafliha. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat yang sempurna, yang lengkap dari awal sampai akhir, yang mana surah tersebut dibaca di salat-salat kaum muslimin, di dalam salat-salat, baik salat yang wajib maupun salat yang sunnah, dalam salat yang sir maupun salat yang jahar, ya. Yang mana ketika seseorang muslim membaca surah ini, surah yang menceritakan tentang Abu Lahab paman yang ketiga ini, maka mereka mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf dihitung dengan 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab. Sungguh celaka, ya, Abi Lahab ini, ya. Sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar dia mendapatkan
kecelakaan. Wa hadza raddun ala Abi Lahab. Yang mana ini firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai bentuk ya bantahan kepada Abu Lahab. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu waktu mengumpulkan kaum Quraisy, ya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Ya Sabahah." Beliau memanggil, wahai ya para pemuka, wahai orang-orang, ini akan ada peperangan di waktu pagi. Nah, ini panggilan Sabahah, ini adalah panggilan untuk memberikan memberikan peringatan kepada orang-orang bahwasanya ada musuh yang akan mendatangi di waktu pagi. Yang panggilnya Sabahah. Ya Sabahah. Kemudian fajtama'at ilaihi Quraisy. Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul. Karena itu adalah panggilan perang. Peringatan perang, peringatan dini seperti itu. Peringatan dini untuk peperangan. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Baina yadayya adzabun syadid." Sesungguhnya aku adalah seorang yang memberikan peringatan kepada kalian. Di hadapanku ada azab yang keras, ada azab yang dahsyat. Artinya Nabi SAW memberikan peringatan. Ketika tidak mengikuti peringatannya Nabi, maka akan mendapatkan siksa yang keras. Ara'aitum, kemudian Nabi SAW mengetes apakah mereka akan mendengarkan atau akan mempercayai perkataannya Nabi atau tidak. Nabi SAW bersabda, Ara'aitum law anni akhbartukum annal adwa mumsikum aw musbihukum akuntum tusaddiquni. Bagaimana pendapat kalian kalau misalkan aku kasih kabar bahwasanya ada musuh yang telah siap-siap yang akan mendatangi kita di waktu sore atau di waktu pagi kalian? Akan menyerang di waktu sore atau di waktu pagi kalian? Apakah kalian akan membenarkan perkataanku? Maka orang-orang Quraisy mereka sangat tahu sifatnya Nabi. Mereka sangat tahu bahwasanya Nabi adalah Al-Amin, seorang yang sangat paling bisa dipercaya, seorang yang paling amanah, seorang yang paling lurus perkataannya, seorang yang tidak pernah berdusta sama sekali. Bahkan dustanya itu bukan cuma tidak pernah berdusta kepada manusia, bahkan kepada hewan pun tidak pernah berdusta. Kalau kita sama kucing manggil gimana? Meng 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 meng, pus 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 pus. Kita manggil dengan tangan. Ini bentuk dusta sama hewan. Yang mana ahli hadis kalau ada yang begitu manggil hewan dengan tangannya begini kan membohongi, membohongi kucingnya. Karena kucing nyangka apa ini? Tangan kita atau makanan? Makanan. Makanya dia datang. Ada ahli hadis dikatakan, ada ahli hadis kalau misalkan sudah begitu jatuh ininya, derajatnya. Yang misalkan asalnya siqoh, terpercaya, maka jatuh dia. Karena dia sudah berdusta, walaupun kepada hewan. Nah, Nabi SAW tidak pernah berdusta. Tidak pernah sama sekali berdusta. Dan beliau sangat-sangat dikenal dengan orang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang paling benar perkataannya. Maka mereka berkata, "Ma jarabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah mendapati kamu berdusta sama sekali. Maka ya saat itu Abu Lahab teriak dengan lantang, dia berkata, "Tabban lak, celaka kamu. Tabban laka sa'iral yaum, celaka kamu sepanjang hari ini, sisa hari ini. Sungguh kecelakaan bagi kamu. Alihadza jama'tana, alihadza jama'tana. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Ini pertanyaan bukan mempertanyakan, bukan ingin tahu jawaban dari Nabi, bukan, tapi menghinakannya Nabi. Cuman gara-gara ini saja kamu mengumpulkan kami, itu maksudnya. Apa karena hanya sebatas hal yang sepele ini kamu mengumpulkan kami? Dia berkata seperti itu. Maka turunlah ayat yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu bukannya Nabi, kata Allah, tapi yang celaka siapa? Abu Lahab, Kecelakaan bagi dua tangannya Abu Lahab, dan sungguh-sungguh dia benar-benar celaka. Dan ini adalah ayat yang membantah perkataannya siapa? Perkataannya Abu Lahab ini. Yang mana Abu Lahab ini sekali lagi bertanya, alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu, hanya untuk ini saja kamu mengumpulkan kami? Ini adalah bentuk hakir,
Dia menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak pantas dikumpulkan para pemuka kaum Quraisy. Karena saat itu orang-orang kaum Quraisy beserta pemuka-pemukanya, orang-orang pemimpin-pemimpinnya ikut berkumpul. Maka mereka menganggap ini sesuatu yang enggak pantas untuk digunakan alasan sebagai alasan untuk mengumpulkan para pembesar, orang-orang yang terhormat. Walhasil, intinya bahwasanya Abu Lahab adalah berkata, tabban laka ali hadza jama'tana, Faraddallahu bihadhihi surah, yang mana surah ini membantah perkataannya Abu Thalib, tabban laka. Yang tabban itu bukan Nabi SAW, tapi siapa? Abu Lahab. Kedua tangannya Abu Lahab. At-tabab itu al-khasar. At-tabab artinya kerugian, kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 37, "Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab." Dan tidaklah tipu daya Firaun itu kecuali dalam kerugian, dalam kerugian. Fabada biyadi. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan apa? Dua tangan. Apakah artinya kedua tangannya Abu Lahab saja yang mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kerugian? Tidak, Ini menunjukkan bahwasanya tangannya saja sudah mendapatkan kecelakaan. Kenapa? Karena tangan keduanya adalah alat yang digunakan untuk beramal, untuk berbuat sesuatu, untuk bergerak, untuk mengambil, untuk memberikan, atau untuk hal-hal yang semisal. Wa hadzal laqab Abu Lahab, yang mana Abu Lahab ini diberikan laqab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan gelar, yang mana gelar ini sangat sesuai dengan keadaannya Abu Lahab. Abu artinya apa? Bapak. Lahab artinya api yang bergejolak. Ini sesuai banget, sangat sesuai dengan realita atau keadaannya Abu Lahab. Yang mana kesesuaiannya ini dari sisi mana? Dari sisi bahwasanya Abu Lahab ini, si lelaki ini, orang ini akan mendapatkan siksa berupa api yang bergejolak. Dia akan mendapatkan siksa api yang sangat besar, yang mana ini menunjukkan atau bukti bahwasanya kedudukannya atau keadaannya itu sesuai dengan namanya. Jadi namanya ini sangat-sangat sesuai, sangat-sangat pantas Abu Lahab diberi nama Abu Lahab. Abdul Uzza diberi laqab, diberi gelar Abu Lahab. Kenapa? Karena dia memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan siksa berupa api yang bergejolak. Kenapa kok orang ini mendapatkan siksa api yang bergejolak? Karena betapa besar, begitu besar penentangan yang dilakukan olehnya. Permusuhan kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang besar yang dia berikan, yang dia tujukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ini memberikan penjelasan bahwasanya laqab yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gelar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada Abu Lahab ini sangat-sangat pantas, sesuai dengan keadaannya Abu Lahab. Kemudian Syekh Utsaimin membawakan penjelasan bahwasanya nama itu selalu sesuai dengan keadaan. Nama itu selalu sesuai dengan keadaan. Beliau membawakan sebuah syair, qalla in absarat aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabih. Kata sebuah syair berkata, sedikit sekali jika kamu membuka kedua matamu untuk melihat orang yang memiliki laqab, orang yang memiliki gelar, kecuali maknanya itu sesuai dengan gelarnya, sesuai dengan orangnya, sesuai dengan keadaannya. Jika kamu pikirkan maka gelarnya tersebut pasti sesuai dengan kenyataannya. Jadi gelar itu paling sesuai dengan keadaan orangnya. Misalkan ada Nabi SAW ketika ada Suhail bin Amr dalam cerita Ghazwah atau peperangan Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang mana Suhail bin Amr ini masih dalam keadaan kafir, utusannya kaum Quraisy, orang-orang musyrikin. Diutuslah Suhail. Suhail itu artinya orang yang mudah, tapi dalam bentuknya kecil. Jadi orang kecil yang mudah, orang yang sangat mudah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memuji Suhail ini.
Hadza Suhail bin Amr, ini adalah Suhail bin Amr. Wa ma arahu illa sahlun lakum min amrikum. Tidaklah aku melihat kecuali akan ada kemudahan bagi kalian dalam urusan kalian. Jadi dipuji dengan menggunakan namanya, menggunakan nama Suhail. Akhirnya dapatlah perjanjian-perjanjian di situ Hudaybiyah yang bisa kita baca dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih ada waktu? Allah berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidaklah bermanfaat, tidaklah akan bermanfaat baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Di sini ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tidak akan bermanfaat bagi Abu Lahab. Yang pertama mal, hartanya. Yang mana sekali lagi Syekh Utsaimin ini sangat sangat ahli, sangat pakar dalam bahasa. Jadi beliau selalu membawa penjelasan bahasa. Jadi ana lewat bagian bahasanya. Jadi di situ ada dua makna, ada dua makna. Ay ma aghna anhu ay lam tughni anhu maluhu wa ma kasab syai'an. Jadi ana bawa aja. Kata Syekh Utsaimin, ma hadhihi yahtamilu an takuna istifhamiyah wal makna ayyu syai'in aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mak di sini artinya adalah apakah. Jadi makna yang pertama pertanyaan, artinya apakah. Ya, artinya di sini maknanya apakah ada sesuatu yang lebih bermanfaat atau memberikan manfaat? Apakah hartanya apakah ada bagian dari hartanya yang memberikan manfaat bagi Abu Lahab ini dan apa yang dia usahakan? Maksudnya apa yang dia usahakan, harta yang dia miliki, apa yang telah dia usahakan, apakah itu bermanfaat bagi dia? Apakah ada yang bermanfaat bagi Abu Lahab? Maka jawabannya la syai'. Jawabannya pasti tidak ada. Tidak ada yang bermanfaat bagi Abu Lahab. Makna yang lain bahwasanya mak di sini adalah nafiyah, meniadakan, menafikan. Artinya tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang bisa memberikan manfaat baik hartanya maupun apa yang dia usahakan, Dan dua makna ini maknanya sama, maknanya benar, maknanya bisa digabungkan bahwasanya hartanya dan apa yang dia usahakan benar-benar tidak akan memberikan manfaat sedikit pun baginya. Padahal biasanya harta itu memberikan manfaat. Harta itu memberikan manfaat. Harta itu bisa menebus seseorang ketika dia dikuasai oleh musuh. Dia gunakan hartanya untuk menebus dirinya, membayar dirinya. Atau juga harta itu bisa digunakan untuk mengobati dia ketika dia sakit. Digunakan untuk berobat. Hartanya itu bermanfaat ketika dia merasakan kelaparan. Artinya harta itu sangat bermanfaat. Akan tetapi manfaat yang tidak bisa memberikan keselamatan, yang tidak bisa menyelamatkan seseorang dari neraka, maka sungguh harta tersebut hakikatnya tidak memberikan manfaat. Ana ulangi, segala hal yang ada di dunia, salah satunya adalah harta. Sebenarnya dia adalah sesuatu yang bermanfaat ketika kita hidup di dunia. Tapi jikalau harta yang kita miliki, apa yang kita usahakan di dunia ini, apa yang kita miliki di dunia ini, dia tidak bisa memberikan keselamatan, tidak bisa menyelamatkan kita dari neraka, maka hakikatnya hal tersebut tidaklah bermanfaat sama sekali. Karena sesuatu yang bermanfaat adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nah gitu, habis ya? Belum? Oh masih panjang ya. Baik, kita percepat. Paham ya ini ya? Jadi harta yang dimiliki oleh Abu Lahab sama sekali nggak berikan manfaat. Adapun wa makasab, ini poin yang pertama harta. Yang kedua wa makasab. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya wa makasab ini artinya adalah anak. Wa makasab itu apa yang diusahakan. Apa yang diusahakan. Yang mana salah satu usaha seseorang adalah anak keturunan. Maka maknanya di sini ma'aghna anhu maluhu wa waladuhu. Artinya tidaklah akan bermanfaat harta yang dimiliki oleh Abu Lahab, demikian pun
anak yang dimiliki oleh Abu Lahab tidak akan bisa memberikan manfaat bagi Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab berada di atas kekafiran. Karena Abu Lahab di atas pembangkangan dan kebencian terhadap Islam kepada Nabi SAW. Maka hartanya, anaknya yang dia miliki tidaklah bermanfaat sama sekali. Seperti halnya ya, perkataan Nuh. Nuh berkata dalam surah Nuh ayat 21, "Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara." Dan mereka orang-orang musyrikin ya, mengikuti apa yang tidak akan bisa menambahkan hartanya, ya, tidaklah memberikan tambahan kebaikan kepadanya baik hartanya maupun anaknya, kecuali yang mereka tambahkan hanyalah kerugian semata. Hartanya, anak yang dimiliki bukan manfaat yang didapatkan, tapi apa? Kerugian yang dia peroleh. Faja'alu qawlahu, maka para ulama tafsir menyatakan firman Allah wa ma kasab artinya adalah anaknya. Karena anak adalah usaha seseorang, ya. Nabi SAW bersabda, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya yang paling baik, yang paling bagus yang kamu makan adalah apa yang berasal dari hasil usaha kamu. Dan anak-anak kalian, anak-anak kamu adalah bagian dari usaha kamu. Ya, makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika diceritakan bahwasanya ada seorang ya menceritakan bapaknya mengambil hartanya begini dan begitu. Maka Nabi SAW bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu itu punya bapakmu. Ya. Maka seorang bapak dia punya hak terhadap harta yang dimiliki oleh anaknya. Karena anak adalah usaha dari bapaknya. Maka kita sebagai seorang lelaki jangan pelit kepada orang tua kita, ya, kepada bapak kita, kepada orang tua kita, kepada ibu-ibu kita. Ya, kalau perempuan, istri itu punya tanggungan, punya kewajiban yaitu kepada suaminya, kepada orang tua suaminya, baru kepada orang tuanya. Akan tetapi kalau laki-laki, yang paling utama, yang paling wajib kepada siapa? Kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya. Kalau di situ posisinya adalah harus memilih antara orang tua dengan yang lain, maka orang tua yang paling utama. Tapi adapun ketika misalkan keadaannya yang paling butuh misalkan orang tua kita atau mertua kita, ternyata dalam satu keadaan mertua kita sangat butuh, orang tua kita dalam keadaan biasa saja tidak butuh sesuatu dari kita, maka siapa yang kita bantu? Bukan artinya terus kita dahulukan orang tua kita, tidak, tapi apa? Dahulukan yang paling prioritas saat itu, ya. Jadi sekali lagi anak itu adalah bagian dari usaha kita. Akan tetapi kata Syekh Utsaimin, ya terakhir ya, kata Syekh Utsaimin was-shawab, yang benar adalah bahwasanya ayat ini lebih umum. Maknanya yang mana ayat ini wa makasab di sini maknanya itu lebih umum daripada hanya sebatas harta, hanya sebatas anak-anak. Tapi mencakup keduanya. Ya, mencakup seluruh yang diusahakan oleh seseorang. Tashmulul aulad, mencakup para anak-anak. Wa tashmulul malal muktasab alladhi laisa fi yadihi al-an. Demikian pula mencakup harta-harta yang diusahakan yang mungkin belum dipegang olehnya saat itu. Wa tashmulu ma kasabahu min syarafin wa jahin. Termasuk juga apa yang dia usahakan berupa kemuliaan. Ya, keadaan prestisius. Ya, jabatan-jabatan yang dia miliki. Kedudukan-kedudukan yang dia miliki. Ya, itu termasuk apa yang dia usahakan. Maka di sini ya, kullu ma kasabahu mimma yaziduhu syarafan wa izzan fa innahu la yughni anhu syai'an. Maka apa yang seluruh apa yang diusahakan oleh Abu Lahab, baik harta yang dia usahakan, yang dia cari, ataupun anak yang dia usahakan, ya. Demikian pula kedudukan, kemuliaan yang dia dapatkan di tengah-tengah manusia saat itu, sekali lagi tidak memberikan manfaat sama sekali bagi Abu Lahab. Kenapa? Karena betapa besarnya, begitu besarnya pemusuhan Abu Lahab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai di ayat yang kedua ini ya kita cukupkan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita selesaikan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.